Hai, udah lama gue nggak bikin video tentang Ausbildung lagi karena agak sibuk kayaknya akhir-akhir ini. Terus ya sibuk sama kehidupan sesungguhnya dalam dunia ini. Jadi gue nggak sempet bikin-bikin atau ngedit-ngedit video kadang. Nah, jadi hari ini gue mau membahas lagi tema tentang Ausbildung. Udah nggak banyak lagi sih yang bisa dibahas tentang Ausbildung. Kayaknya ini mungkin tema terakhir buat Ausbildung karena gue udah nggak tahu lagi apa yang mau dibahas, kecuali kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom nanti, di kolom komentar nanti, jadi bisa gue bikin lagi video. So, pertanyaan yang pertama, pengalaman Ausbildung pertama kali itu gimana gitu. Kalau waktu gue sih dulu pengalaman pertama kali Ausbildung cukup berat ya, soalnya waktu itu kan gue bahasa masih belum terlalu lancar ya. Dulu gue ngerti, tapinya nggak masih belum terlalu kayak fachbegriffe-nya tuh masih kayak bingung-bingung gitu, apa sih ini artinya apa gitu. Kalau buat ngobrol biasa mungkin udah agak bisa, tapi buat kalimat-kalimat yang fachbegriffe, yang ada fachbegriffe-nya atau nggak yang cukup sulit gitu, itu gue masih bingung. Atau yang kalau orang-orang udah kecepatan ngomongnya pakai aksen, itu gue bingung. Terus karena gue tinggal di Berlin, aksennya orang Berlin tuh cukup kuat. Kayak contohnya ngomong ich, jadi ik gitu. Atau enggak mak gitu. Jadi beda lah. Jadi setiap, kayak di Indonesia gitu kan, setiap kota punya aksen, demikian juga di Jerman. Setiap kota punya aksen. Aksen Jerman itu kalau lu belum lama tinggal di Jerman, bingung, kayak nggak ngerti apa gitu. So, jadi pas pertama Ausbildung sih, kayak beberapa minggu pertama gitu, gue tiba-tiba dikasih tugas. Ada satu orang yang ngomongnya memang super cepat, dia udah kayak atasan gue gitu. Ya pastinya atasan karena gue masih Ausbildung waktu itu. Karena waktu itu gue tempat tempat Ausbildungnya di hotel event, atau kayak hotel besar gitu yang punya beberapa event. Jadi emang pekerjaan sehari-hari kita adalah ngurusin event. Terus kayak bikin makanan buat event itu, atau enggak bikin makanan buat orang rapat, juga buat restorannya gitu kan. Nah, pada minggu-minggu pertama gue Ausbildung, saat itu lagi ada event-event gede, Leider. Dan si yang atasan gue, maksudnya orang yang udah lebih lama kerja di situ, dia tiba-tiba nyuruh manggil semua orang, kayak pembagian tugas seperti biasa kan. Ya, kita ada briefing hari ini, ya bagi-bagi tugas bla 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 gitu. Terus yang makanya gue masih ingat banget sampai sekarang, karena gue bingung apa artinya itu waktu itu, karena dia ngomong dengan sangat cepat dan dengan aksen Jerman, dengan aksen Berlin yang kayak udah Berlin banget, udah Berliner banget gitu. Dia ngomong kayak ke gue kayak, ya, und Caro, kata dia gitu. Und Caro, du gehst jetzt nach unten, du baust jetzt auf, und dann um 9 gehst du wieder hoch in die Küche, und dann nimmst du alle Salate, bringst du wieder runter, bla 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 bla. Maksudnya buat sekarang ini tuh gue pakai kecepatan ngomong gue yang biasa, bukan pakai kecepatan orang itu yang udah di Jerman dari lahir sampai dia dewasa, dengan kecepatan yang luar biasa karena dia lagi buru-buru ngasih pekerjaan ke semuanya. Gue waktu itu cuma bingung, gue disuruh apa jadi intinya. Kayak aufbauen itu apa gitu kan, bingung kan. Banyak yang gue bingung lah waktu itu, masih bingung. Oh, ternyata maksudnya gue harus bangun buffetnya harus dipasang, maksudnya makanannya harus jadi menurut dia nyuruh gue buat turun ke bawah, rapihin buffetnya, maksudnya taruh piring-piringnya gitu-gitulah. Terus habis terus ke atas lagi ambil salad dan turun lagi ke bawah buat ditaruh di atas buffetnya gitu suruhnya dia. Tapi waktu itu gue jadi bingung, dia disuruh apa? Gue disuruh apa ini? Dia nyuruh apa? Gue jadi bingung. Sampai akhirnya gue nanya lagi ke dia, terus akhirnya dia kayaknya agak kesel, akhirnya ngejelasin lagi ke gue pelan-pelan. Nah, itu yang kayak cukup sulit waktu pertama-pertama. Masih bingung-bingung lah. Lu soalnya nggak terbiasa dengan fachbegriffnya kan. Terus gue juga pernah disuruh waktu itu ke Mall Krijkelhaus. Dulu waktu pertama kali gue bingung, apa itu Mall Krij? Yang ternyata Krijkelhausnya ada deket banget sama gue malah turun ke bawah. Malu sih, pada akhirnya malu sih, karena gila gue ngerasa tolol banget, terus kayak gitu aja gue nggak ngerti. Ya itu sulitnya ya kadang-kadang. Kalau lu lagi dapat Arbeitgeber yang emang keras,
Mungkin hari ketiga lu udah bakal nggak disuruh kerja lagi, karena menurut mereka mungkin gila anak ini disuruh apa aja nggak ngerti gimana gue bisa kerja sama-sama dia gitu. Untungnya tempat kerja waktu itu gue Ausbildung cukup oke, cukup baik. Dia masih ngasih kesempatan beberapa kali gitu. Dan gue kan nggak ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal kan, jadi menurut mereka masih oke. Dan akhirnya gue bertahan juga 3 tahun di sana gitu. Selama Ausbildung ya banyak hal-hal yang kadang lu dibabuin juga sih, maksudnya kayak kalau lu lagi nggak ada kerjaan gitu disuruh bersih-bersih, itu udah pasti lah ya, bersih-bersih aja terus. Kalau misalnya lu lagi gak ada kerjaan, bersih-bersih, ada apa lagi, kayaknya udah sih gitu doang yang menurut gue berkesan. Pas pertama-pertama gue masih agak sulit sama bahasanya gitu aja. Dan waktu itu yang udah gue pernah ceritain sebelumnya juga, waktu gue disuruh bikin salad, itu juga ya ternyata cara bikin salad di sini beda. Dan banyak bahan-bahan bumbu-bumbu masak beda banget sama di Indonesia, yang kadang di Indonesia ada, di sini nggak ada, atau nggak di sini ada, di Indonesia nggak ada. Itu yang kadang bingung, ini rasanya kayak gimana, cocok dicampur sama ini atau enggak gitu-gitu. Bahan makanan pun demikian, kadang banyak jenis pasta yang kita nggak tahu ada di Indonesia, cara masaknya gimana. Kadang mereka juga berharap kalau kita udah tahu cara-cara bikin suatu makanan atau suatu salad gitu. Jadi itu juga yang agak bingung ya buat kita sebagai Auslander. Kadang kalau memang belum terbiasa sama kehidupan Jerman, belum terlalu terbiasa sama makanan-makanan Jerman, itu yang agak sulit gitu loh. Terus ada juga yang pernah nanya, jadi kita harus belajar masak makanan-makanan Jerman dulu dong sebelum Ausbildung. Kalau lu punya waktu, kenapa enggak? Karena itu beneran poin plus banget kalau lu bisa sesuatu dan tahu sesuatu gitu loh. Karena kalau enggak tuh kayak, ya ampun, kalau gue sih, maksudnya kalau gue nggak tahu sesuatu, gue kayak ngerasa gile, bodoh banget, kok nggak tahu gini doang. Ya malu gila gitu-gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau kalian ya gue nggak tahu. Seandainya dulu gue tahu, gue bakal belajar sih. Lebih belajar maksudnya. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah kalau udah dapat Vertrag berarti udah pasti aman, ada dapat tempat Ausbildung gitu? Jawabannya nggak pasti, karena kita yang untuk ikutan Ausbildung kita selalu dikasih waktu 6 bulan Probezeit atau masa percobaan. Dan seperti masa percobaan di Indonesia juga, mungkin gue nggak tahu. Ya iya sih harusnya gitu. Dilihat gimana kinerja kita. Dan kalau di sini sih, setahu gue, dan karena waktu itu juga gue kan kerjanya setelah gue lulus, gue kerjanya dapetnya jadi Frühstückchefin kan. Dan itu gue bertanggung jawab buat menilai anak-anak Atsubi yang baru masuk di Küche gitu. Jadi pertama tuh kayak tersaringnya sama gue gitu. Dan jadinya kalau memang gue ngerasa waktu dulu sih, kalau gue ngerasa orangnya nggak bisa diajak kerja sama nih, ini orang susah sekali gitu, atau enggak orang ini karakternya cukup aneh, gue bakal langsung ngomong ke chef gue, atau enggak gue pertama kali sih bakal ngomong ke orangnya, lu bisa ngubah itu atau enggak. Kalau dia nggak bisa, gue bakal langsung ngomong ke chef gue, dan pada akhirnya whether dia dikasih peringatan gitu, maksudnya biar dia melakukan apa yang kita mau, atau ya udah dia dikeluarin gitu. Dan itu terjadi nggak 1 kali 2 kali, kayaknya banyak juga anak-anak Ausbildung yang waktu itu mau masuk pas lagi di masa gue gitu, kayaknya mereka banyak juga yang keluar, kayak beberapa orang, bahkan orang Jermannya sendiri gitu. Apalagi Auslander yang bahasanya nggak terlalu bisa kita ngerti kan kadang. Ya gitu susahnya. Jadi kalau udah dapat Vertrag atau dapat kontrak juga bukan berarti lu bisa langsung dapat visa 3 bulan. Biasanya visa tuh bakal dikasih 6 bulan dulu buat lihat, soalnya lu bisa Duis atau enggak gitu. Selama 6 bulan itu kalau udah bisa baru jadi 3 tahun. Begitu biasanya. Yang ketiga, apakah bisa dapat langsung pekerjaan setelah Ausbildung? Jawabannya juga enggak. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, kadang ada orang-orang yang memang kerjanya nggak terlalu bagus, tapi kita butuh dan maksudnya ngelihat ada potensi, tapi kalau nggak ada perubahan selama 3 tahun itu, ya ngapain juga kan, pada akhirnya perusahaan ngambil orang seperti itu, yang nggak bisa diajak kerja sama gitu. Biasa pada akhirnya, ya udah setelah selesai dapat ijazah, ya udah dia harus nyari kerja ke tempat lain gitu. Atau misalnya sebenarnya pas awal dia udah bagus, udah lolos dari masa percobaan, tapi pas
tahun-tahun terakhir dia berubah, tiba-tiba jadi suka bolot misalnya, suka gampang kayak dikit-dikit sakit, bohong sakit maksudnya. Di sini kan boleh sakit tentunya, tapi maksudnya sakit yang bohong gitu, yang kita tahu kalau dia bohong gitu. Terus misalnya kerjanya males-malesan gitu, yang kayak gitu-gitu pada akhirnya nggak akan di Übernehmen sih. Kalau misalnya ada yang mau nanya gitu, kalau di tempat lu dulu pernah ada nggak orang yang nggak keterima setelah lulus Ausbildung gitu, yang nggak di Übernehmen setelah lulus Ausbildung? Banyak, kayaknya dari 8 orang yang ikutan Ausbildung waktu itu di tempat gua, yang satu angkatan sama gua, yang keterima, yang pada akhirnya di Übernehmen sama hotel gue tempat kerja cuma 3 orang, gue dan 2 orang lain lagi. Yang lainnya gimana? Yang lainnya harus nyari tempat kerja lain lagi gitu. Tapi habis itu juga bisa cari kerja lagi kan. Maksudnya bukan berarti kalau lu nggak di Übernehmen ya dunia lu berakhir gitu ya, enggak. Lu kayak tetap bakal dapet beberapa waktu, kalau nggak salah 6 bulan sampai 1 tahun waktu, tergantung uang lu ada berapa di konto lu. 6 bulan sampai 1 tahun untuk nyari kerjaan. Kalau lu dapet, ya udah visa lu bakal diperpanjang jadi visa kerja. Kalau nggak dapet, dia harus pulang ke Indonesia, begitu. Yang terakhir yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan Ausbildung di Jerman? Dimulai dari kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya sih lu bisa belajar makan makanan Eropa tentunya. Terus, dan maksudnya kan karena di sini udah di Eropanya, jadi lu bener-bener belajar makanan Eropa yang original gitu. Terus yang kedua, karena lu sambil praktek sekaligus praktek, karena kalau di Indonesia kan prakteknya nggak terlalu lama kan, dan kebanyakannya kerja sekolah di belajar di kelas gitu kan. Kalau di sini kan beneran kayak lu dalam 1 bulan 3 minggu betrip, 1 minggunya sekolah gitu kan. Waktu dulu gua, sekarang sih gua nggak tahu. Waktu itu gua kayak gitu, jadinya kebanyakan prakteknya, dan akhirnya kita benar-benar tahu gimana di lapangan kerja sebenarnya gitu. Apakah teori yang ada di sekolah benar-benar berguna atau enggak. Terus kita benar-benar belajar resepnya dari prakteknya pada saat itu juga gitu, bukan cuma dari buku. Menurut gue itu suatu kelebihannya. Terus apalagi, Ausbildung sini dapat uang saku walaupun gak banyak, tapi kayak seneng aja gue ngerasanya, dapat uang jajan gitu kan. Kalau di Indonesia kan lu mesti bayar kan buat sekolahnya, dan cukup mahal juga. Terus yang ketiga, kelebihannya juga lu ada peluang buat Übernehmen. Maksudnya kayak kalau memang kerja lu bagus, lu punya peluang buat nggak usah cari kerja lagi, lu bisa langsung kerja di tempat lu Ausbildung kalau emang lu mau gitu. Terus yang keempat, kelebihannya adalah di sini Ausbildung lu dapat cutinya lama. Tergantung dari masing-masing perusahaan, tapi minimal cuti di Jerman kalau misalnya kerja full 5 hari dalam seminggu, yaitu 20 hari kerja, atau sama dengan 4 minggu cuti. Walaupun di gastronomi kalau tanggal merah lu nggak akan ikutan libur, yang pastinya restoran buka atau hotel buka. Jadi 4 minggu cuti, benar-benar 4 minggu. Kalau memang lu sakit, lu boleh ke dokter, dan habis itu dokter misalnya ngasih lu surat sakit, harus di rumah selama 1 minggu. Ya udah, lu boleh jalankan itu 1 minggu di rumah gitu, karena lu sakit. Walaupun banyak orang yang menyalahgunakan hak ini dengan cara mereka pura-pura sakit, kadang ke dokter doang pura-pura sakit dan dapat 1 minggu surat sakit gitu. Nah itu yang kadang-kadang dikeselin sama orang-orang yang kerja, yang pada akhirnya orang-orang gak ngambil orang itu pada akhirnya, karena kadang kayak gitu. Karena kita tahu dia sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi dia sakit berturut-turut sampai berminggu-minggu, yang padahal ternyata dia cuma karena ke klub tiap malam, kayak gitu-gitulah contohnya. Tapi ya itu satu hal yang satu kelebihan Ausbildung di Jerman. Karena di Indonesia, gue pernah kerja juga di Indonesia, kalau misalnya lu sakit, lu dipertanyakan banget, lu emang sakit apa, kenapa sampai nggak bisa kerja. Sampai di Indonesia kita udah
demam, udah sakit batuk pilek, tetap harus datang ke kerjaan, karena kalau nggak kita takut kita kena pecat gitu kan. Nah itu sulit ya. Kalau di sini sih orang nggak akan mempertanyakan lu sakit apa, karena itu privacy lu nggak bahkan lu nggak diperbolehkan ngomong ke Arbeitgeber lu sakit apa sebenarnya, kecuali emang lu pengen ngomong. Dan kalau Arbeitgeber lu nanya juga, dia bakal nanyanya darf ich vielleicht wissen, pasti nanyanya darf ich gitu, apakah dia boleh tahu gitu ya, gitulah. Oh, kelebihannya juga lu nggak akan buat gue sih di sini lu nggak akan, yang pastinya lu nggak akan ditanyain apa agama lu waktu lagi Ausbildung, dan nggak akan ada privilege walaupun lu Kristen atau lu Muslim atau apapun itu, lu nggak akan ada privilege apapun dari itu. Semua disamaratakan apapun agama lu, dan nggak akan ada yang peduli agama lu apa, lu percaya sama Tuhan atau enggak. Itu menurut gua sangat baik, karena di Indonesia ya lu tahu sendiri ya, agama berperan penting buat di pekerjaan. Lu mau naik jabatan lu harus ganti agama, bla bla bla, ini itu. Di sini gue sangat bersyukur nggak ada. Lanjut ke kekurangan Ausbildung di Jerman. Kalau kekurangannya apa? Kekurangan yang pertama, yang pastinya nggak ada keluarga. Kadang kalau lu lagi sakit, lu lagi bete, lagi masa sulit, lu butuh ada orang yang deket sama lu. Maksudnya ada keluarga, itu paling enak. Lu ada punya mama, ada papa deket lu, ada didik kakak lu. Itu kayak bikin nyaman gitu, bikin tenang itu kalau buat gue ya. Jadi kalau waktu gue Ausbildung sih nggak ada orang tua, apalagi kan Ausbildung masa yang cukup sulit ya, maksudnya keras, kita tiba-tiba berubah di satu negara, bahasa beda, lingkungan berubah, nggak ada keluarga, itu cukup berat ya. Terus juga kekurangan Ausbildung yang kedua, karena kita belajar masakan Jerman, kalau ke Indonesia gue agak ragu, gue bisa sih. Kadang gue mikir kayak gitu. Karena di Indonesia makanan Asia itu kaya sama cita rasa, kaya sama bumbu. Sementara di Jerman makanannya kan beda banget, dan rasanya di sini tuh nggak terlalu kuat kayak di Indonesia, kayak di Asia lebih tepat ya. Jadi gue kayaknya kalau pulang Indonesia gue bakal ragu buat masuk ke gastronomi. Gue ngerasa kayak nggak layak gitu loh. Mungkin ada perasaan kayak gitu sedikit. Buat gue sih kayak gitu ya. Terus apalagi ya, kekurangan Ausbildung di Jerman ya susah karena bahasa juga, itu kan paling pertama bahasa sih paling susah, bahasa dan lingkungan kerja, maksudnya beda kan, maksudnya apanya, cara kerjanya beda, gimana tata krama dan lain-lainnya berbeda gitu. Terus mungkin kekurangan juga buat orang muslim yang pakai jilbab. Mungkin ada beberapa hotel yang nggak mau menerima orang-orang yang pakai jilbab gitu. Mereka nggak peduli sama agama lu apa, tapi mereka mengharuskan lu buka jilbab gitu. Mungkin salah satu kekurangan Ausbildung di Jerman, agak susah cari tempat kerja yang mau terima orang pakai jilbab. Nah, terus kekurangan Ausbildung di Jerman juga, walaupun dapat gaji seperti yang tadi gue bilang, gue senang dapat gaji, tapi juga kekurangannya juga, tapi bisa jadi kekurangan juga karena gajinya itu nggak terlalu cukup. Maksudnya bukan nggak cukup buat menghidupi kebutuhan 1 bulan lu gitu. Ya, apalagi nggak ada orang tua kan, jadi lu harus berjuang sendiri. Ya, itu juga yang agak bingung ya. Ya udah sih kayaknya segitu aja yang mau gue bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan lain atau kalau ada ide lain atau lu pengen tahu sesuatu, lu boleh komen lagi di video ini. Nanti gue bakal bikinin lagi mungkin kalau gue lagi nggak sibuk sama kehidupan nyata gue. Dan jadi gue bisa bahas lagi lebih dalam. Oke deh, dadah.